Di Kabupaten Bantul, setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, berbagai fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas sudah tersedia, mulai dari area parkir khusus, jalur akses yang mudah dilalui, ruang pelayanan yang ramah difabel, formulir braille, serta toilet khusus. Lebih dari itu, Dukcapil Bantul juga proaktif dengan mendatangi langsung sekolah luar biasa dan rumah penyandang disabilitas untuk melayani perekaman KTP elektronik. Ini merupakan bentuk pelayanan jemput bola yang sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Petugas kami juga telah terlatih untuk memberikan pelayanan yang prima kepada penyandang disabilitas. Dengan layanan Adminduk ramah disabilitas, kita wujudkan Bantul inklusif dan memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak sipilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Dukcapil Bantul. Senang sekali saya Yois Bunga dapat menyapa Sobat Dukcapil lagi dalam acara Rolasan, obrolan asik Adminduk. Dan saat ini kita berada di ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dan telah hadir bersama kita 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Quintarto Heru Prabowo Esos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Purwanto SE. Beliau adalah Ulu-Ulu Kalurahan Palbapang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Pak Purwanto. Dan narasumber yang ketiga adalah Saudara Ade Amita Bacan. Ya. Yang merupakan Sekretaris Komunitas Disabilitas Kalurahan Palbapang. Selamat siang. Selamat siang Mas Ade. Iya, selamat siang. Baik. Dan luar biasa sekali, kali ini kita juga mengundang dari juru bahasa isyarat Mbak Rembulan yang nantinya akan membantu mentranslate, meninterpreter sehingga podcast ini juga dapat dinikmati oleh teman-teman kita penyandang disabilitas. Dan tema kita kali ini adalah Bantul Inklusi, layanan Adminduk ramah disabilitas. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memiliki peranan yang penting dalam memberikan layanan Adminduk untuk seluruh warga masyarakat secara merata, termasuk kepada penyandang disabilitas. Dan nantinya dokumen-dokumen ini bisa digunakan untuk mengakses layanan-layanan publik untuk sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Baik, kita langsung ke Pak Quintarto. Pak Quin, bagaimana upaya Disdukcapil Bantul dalam rangka meningkatkan aksesibilitas untuk layanan Adminduk bagi penyandang disabilitas? Terima kasih Pak Yois dan juga seluruh pemirsa Rolasan dimanapun berada. Kami di Disdukcapil berusaha sekuat tenaga bagaimana nanti pelayanan terkait dengan penyandang disabilitas ini bisa dilayani secara maksimal. Nah, di samping melakukan upaya-upaya di instansi atau di kantor ini untuk bisa memberikan layanan disabilitas, kita lengkapi dengan jalur untuk penyandang disabilitas, misalnya tunanetra, kita siapkan kursi roda, dan ada alat bantu yang lain. Tentu yang paling menarik adalah kita di tahun 2024 ini sudah melahirkan inovasi Jalan Terang. Jalan Terang ini adalah jaminan pelayanan yang terintegrasi bagi penyandang disabilitas. Nah, pentingnya untuk melakukan upaya ini penguatan untuk penyandang disabilitas
diberikan hak untuk dilayani. Dukcapil ini kan sangat ramah, sehingga andai kata ada kesulitan, di samping bisa dilakukan urusan di kantor, kita juga siap untuk melakukan upaya-upaya untuk jemput bola. Jadi jangan khawatir bagi warga masyarakat Kabupaten Bantul, bagi yang memang kerepotan untuk mengurus Adminduk karena keterbatasan, kita pun siap melakukan jemput bola. Nah, jemput bola ini pun kita juga didampingi secara terintegrasi dengan teman-teman dinas sosial, dengan Peksos, juga anak-anak teman-teman dari pengurus yayasan, dari panti asuhan dan sebagainya, sehingga kita rangkul semua yang terlibat di dalam rangka masyarakat yang berkebutuhan khusus. Ini kita stakeholdernya kita jaring di Dukcapil. Sehingga kalau kita bekerja dalam rangka untuk memperkuat pelayanan Adminduk, kadang-kadang informasi itu kan harus bisa dilakukan lewat berjejaring. Tidak bisa kita menunggu informasi saja, tetapi informasi ini bisa diberikan oleh semua pihak, semua kalangan. Dukcapil siap untuk memberikan pelayanan ramah, bagaimana harapannya adalah administrasi kependudukan ini bisa didapatkan haknya oleh masyarakat secara baik, di kantor dilayani, tetapi di tempat dimanapun berada selama masih di area Bantul diusahakan untuk dilayani secara baik juga. Ya, jadi tidak hanya online menggunakan WhatsApp atau aplikasi Dukcapil Smart Bantul, tapi juga bisa ada jemput bola ya Pak ya, ke masyarakat. Kemudian juga untuk masyarakat yang ingin datang ke Dukcapil juga sudah disediakan fasilitas-fasilitas ya Pak ya, mulai dari mungkin jalan menuju ke sini ya Pak ya, untuk memandu, bahkan kita siapkan petugas yang bisa untuk memandu. Harapannya kemudian untuk toiletnya sendiri juga sudah ada yang khusus Pak? Yang khusus, kita mengapitkan fasilitas, artinya Dukcapil berusaha ramah disabilitas dengan harapan bahwa bagi warga masyarakat penyandang disabilitas diberikan pelayanan nyaman. Oh iya. Kemudian Pak, untuk yang tunanetra sendiri Pak, misalnya untuk khusus penyandang disabilitas tunanetra? Jadi ini nanti untuk yang tunanetra memang kita perlu aksesnya memang kita layani ketika nanti ada kesulitan-kesulitan, tentu akan dipandu oleh petugas kita. Kalau yang ada di depan kantor atau di halaman depan ini sudah diusahakan jalur bagi penyandang tunanetra untuk ada jalur yang bisa memandu. Tetapi secara prinsip saya yakin bahwa di samping penyandang disabilitas ini kepengen menunjukkan kemandiriannya, tetapi tidak ada salahnya kami di dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik, kita juga layani, maksudnya dengan petugas pemandu baik itu pemandu yang bisa untuk melakukan atau pemandu jalan maupun pemandu terkait dengan akses untuk mendapatkan pelayanan kemudahan agar tidak ada kesulitan. Prinsipnya kita siap untuk melakukan upaya terbaik bagi pelayanan penyandang disabilitas. Ya baik, luar biasa sekali. Jadi jangan khawatir teman-teman disabilitas, Dukcapil sudah siap melayani dengan fasilitas yang baik. Insya Allah siap. Ya, baik. Sekarang kita beralih ke Pak Purwanto, yang merupakan ulu-ulu Kalurahan Palbapang. Untuk di Kalurahan Palbapang sendiri Bapak, itu upaya apa yang dilakukan oleh Kalurahan Palbapang untuk meningkatkan aksesibilitas, menunjang pelayanan untuk para kaum disabilitas? Terima kasih Mbak Bunga. Di awal mungkin akan kita informasikan dulu ya terkait dengan Kelurahan Palbapang bahwa untuk penyediaan layanan yang inklusi ini sebenarnya merupakan amanat dari Kementerian Desa yang masuk dalam SDGs Desa. Salah satu slogannya adalah no one left behind. Tidak ada yang terlewatkan, termasuk dalam proses perencanaan, pembangunan, dan penikmatan hasil pembangunan di desa atau di kelurahan. Kelurahan Palbapang sangat menyadari dengan adanya warga penyandang disabilitas. Tentunya warga penyandang disabilitas ini juga punya hak untuk menikmati layanan yang sama, termasuk layanan pendidikan ataupun layanan lainnya. Kelurahan Palbapang
dalam mendorong kelurahan ini inklusi sehingga semua warganya termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya bisa mengakses layanan itu ada 3 strategi yang kita lakukan. Strategi yang pertama kita memberikan pelayanan afirmasi, artinya pelayanan afirmasi ini adalah pelayanan yang spesifik kita berikan sebagai prioritas di tingkat kelurahan. Sudah mulai beberapa waktu lalu perwakilan penyandang disabilitas ataupun keluarganya kita libatkan dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan, baik Musrembang sampai ke Musrembangkal. Jadi ada pelibatan kelompok disabilitas ya dalam kebijakan itu ya? Dalam proses perencanaan. Proses perencanaan. Yang kedua, untuk intervensi yang bersifat fisik, Kelurahan Balikpapan menganggarkan dari dana desa untuk pembangunan sarana aksesibilitas. Yang telah kita lakukan adalah pembangunan ramp atau bidang miring untuk menuju ruang pelayanan, fasilitas menuju ruang lurah, untuk menuju ruang Balai Muskal telah kita sediakan rang ataupun bidang miring yang sehingga kursi roda bisa mengakses dengan mudah, lansia bisa mengakses dengan mudah, anak-anak bisa mengakses dengan mudah, dan juga tentunya akses untuk masuk ke GOR ataupun ke gedung serbaguna yang ada di Kelurahan Balikpapan ini telah kita sediakan juga sarana akses, dan juga telah kita sediakan juga WC akses. Tentunya ini menjadi salah satu kebutuhan yang pokok ketika warga kami, penduduk Kelurahan Balikpapan dengan disabilitas mengakses layanan ataupun berada di lingkungan kantor kami. Yang selanjutnya untuk yang non-fisik, intervensi non-fisik bersama Bamuskal dengan kawan-kawan ADK, kelompok difabel Kelurahan Pelita Harapan, kami telah memiliki peraturan kelurahan terkait dengan pemenuhan dan pelindungan hak-hak disabilitas. Jadi sudah ada perkalnya ya Pak ya? Karena kami mendorong bahwa kelompok disabilitas kelurahan ini akan setara dengan lembaga-lembaga lain yang ada di kelurahan seperti Karang Taruna ataupun PKK ataupun juga kelompok kami, yang sehingga tentunya kelurahan punya tanggung jawab untuk memajukan dan juga memberikan anggaran dari APBK yang ada. Oh baik Pak Purwanto. Kemudian Pak, untuk pembuatan peraturan kelurahan itu sendiri, apakah juga melibatkan teman-teman disabilitas? Oh tentu ya, karena salah satu prinsip terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas itu satu prinsip yang dasar adalah nothing about us without us. Ketika kita bicara tentang kawan-kawan disabilitas, tentunya kawan-kawan disabilitas adalah pemilik suara mayoritas. Bagaimana kami harus difasilitasi, nanti akan kita temukan bagaimana kelurahan akan memfasilitasi, sehingga hari ini akan menjadi sinergi, dan kelurahan akan merancang baik perkal ataupun sarana aksesibilitas berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas, bukan asumsi dari pemerintah kelurahan. Jadi karena tadi sudah melibatkan penyandang disabilitas untuk ikut melakukan penyusunan peraturan, jadi sudah sesuai ya Pak ya? Sudah sesuai dan kita juga mempertimbangkan calon pemakai yang akan kita layani. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Selanjutnya kita beralih ke Mas Ade Amita Bacan. Saya panggilnya Mas Ade ya? Mas Ade. Mas Ade, baik. Sebelum melangkah lebih jauh, bertanya lebih jauh, mungkin Mas Ade bisa sebutkan sebenarnya untuk ragam disabilitas itu ada apa saja, Mas? Kalau ragam disabilitas, kalau secara umum itu ada fisik, ada mental, ada intelektual, ada sensorik, ada ganda. Ganda itu misalnya seperti apa? Kalau ganda tuh contohnya ya fisik, kakinya tidak bisa jalan atau amputasi, sama juga dengan bicara atau tidak bisa bicara gitu. Jadi bisa berbagai ganda gitu ya? Pergabungan dari gabungan. 2 jenis atau 3 jenis ragam difabel. Oke, baik. Nah, selanjutnya Mas Ade, dalam konteks inklusivitas ini kan
penyandang disabilitas ini memang memerlukan perhatian yang khusus ya, terutama untuk dalam mengakses pelayanan publik, dalam hal ini adalah layanan administrasi kependudukan. Nah, untuk di lapangan sendiri itu prakteknya seperti apa, Mas? Mungkin yang Mas Ade rasakan sebagai representasi kelompok disabilitas selama ini mengakses pelayanan publik seperti apa, Mas? Atau apakah ada kendala-kendalanya? Menurut saya dan beberapa teman saya sih ada kendalanya itu di komunikasi, Mbak, biasanya. Kayak Rui itu kesulitan komunikasi dengan yang non difabel seperti itu. Caranya kan nggak semua non difabel tuh mengerti gitu, Mbak. Terus ada juga perasaan takut, takut berinteraksi, takut dari diri sendiri difabelnya itu, ataupun dari keluarganya juga, Mbak. Keluarganya kan takut juga, terus merasa malu juga mempunyai anak difabel, jadi malu untuk mengatakan bahwa oh ini anaknya termasuk difabel gitu. Oh begitu. Jadi kalau mau mengakses layanan Adminduk ataupun itu kesusahannya di situ, Mbak. Gitu. Oh baik. Iya. Terus selama ini kendala-kendala itu gimana, Mas? Pemecahan solusinya, masalahnya? Solusinya kita dari kelompok difabel, kita kan sudah terbentuk kelompok disabilitas Kalurahan Palbapang ya, pada tahun 2022 nggih. Kita mengunjungi keluarga ataupun bisa untuk memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi bahwa pentingnya Adminduk atau Adminduk itu baik dari maaf ya. Ya, baik. Adminduk itu sangat penting, Mbak, buat kita berpenduduk sebagai warga negara itu sangat penting, sangat banyak nantinya manfaatnya. Untuk mengakses ya, jaminan sosial, jadi kesehatan. Jangan malu buat menyampaikan keluh kesah ataupun harus mendaftarkan segera gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Ade. Baik, Sobat Dukcapil, kita akan jeda sejenak untuk yang mau lewat. Mbak itu belum punya KTP elektronik. Kalau disuruh bikin, nggak mau. Alasannya? Gah, kesel. Wong kaya aku ora perlu duwe KTP, wis tuwa. Tapi sekarang udah lega. Ada layanan Noralego dari Dukcapil Bantul. Kita tinggal buat permohonan, tulis alasannya, ajukan, lalu datang deh tugasnya. Nah, itu dia. Bagi penduduk yang sudah berumur 17 tahun, wajib untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Caranya, datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa fotokopi kartu keluarga serta fotokopi kutipan akta kelahiran. Gratis. Kalau aku, Kak? Kamu KIA aja ya. Baik, kembali lagi Sobat Dukcapil dalam podcast kita. Dan kali ini kami akan bertanya langsung kepada Pak Queen. Dalam undang-undang sendiri telah disebutkan untuk pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan baik ya Pak ya. Namun terkadang di lapangan itu ada kendala-kendala. Nah, itu kendala-kendalanya seperti apa dan bagaimana solusi Dukcapil menyelesaikannya? Kendala sebenarnya seperti yang disampaikan Mas Adi tadi. Jadi walaupun secara teknis kadang ada kendala memang di pelayanan publik itu, tapi yang agak berat sebenarnya adalah tingkat kepercayaan bagi penyandang disabilitas sendiri untuk mengakses langsung, lalu bahkan orang tuanya kadang-kadang perlu juga motivasi agar tidak malu memiliki anak disabilitas yang di istilahnya di seluruh jalan. Kadang bahasanya mesake, padahal teman-teman penyandang disabilitas sebenarnya justru mempunyai mental yang kadang-kadang lebih baik, sehingga artinya kalau dibandingkan kita bisa saja mentalitas teman-teman penyandang disabilitas itu lebih baik.
Hanya yang terkait dengan hak akses informasi untuk keterbatasan tertentu, kadang ngurus ini harus seperti apa, caranya gimana dan sebagainya. Mungkin tidak semuanya itu mempunyai kepercayaan diri. Nah, oleh karenanya kan memang di dalam rangka menjembatani, kita tidak pernah menolak, bahkan kita akan sangat bahagia manakala ada penyandang disabilitas yang memberi atau diberikan pelayanan di kantor atau di instansi. Tetapi pada ujungnya ketika misalnya kita itu butuh aktivasi untuk pendataan yang lengkap, kita mau tidak mau juga harus turun ke lapangan sebagai bentuk bukan bagian dari mesake, tetapi justru bagian dari public service untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik itu kan lebih humble, lebih lebih ramah pada teman-teman keluarganya. Justru dengan menyapa, dengan mendatangi panti, dengan mendatangi tempat-tempat tertentu, memperoleh kepercayaan ya Pak ya. Bisa diberikan motivasi. Ini mudah kok. Ini kalau ada kesulitan ada yang bantu dan sebagainya. Menjadi bagian dari upaya kita bersinergi untuk bisa penyandang disabilitas itu juga sosok yang mandiri. Tetapi andai kata masih ada keterbatasan pun, kita berarti siap untuk bisa memberikan pelayanan di bagi penyandang disabilitas. Artinya tidak ada halangan untuk mengakses Adminduk atau administrasi kependudukan ini bagi penyandang disabilitas terbuka, dilayani di kantor maupun dilayani dimanapun berada. Selama kami menjangkau, dapat informasi, pasti kita tidak lanjuti. Jadi sudah sangat mudah ya Pak ya? Iya, insya Allah. Sangat mudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Queen. Dan kemudian untuk Pak Purwanto, untuk di Kelurahan Palbapang sendiri tadi sudah disampaikan ya tadi ya ada begitu banyak program. Nah, kemudian kunci keberhasilan pemerintahan kelurahan sendiri seperti apa Bapak? Kunci keberhasilan untuk pelayanan kawan-kawan disabilitas, Pak? Ya, untuk penyandang disabilitas. Sebenarnya yang paling pokok kita memahami, mengetahui kebutuhan dari kawan-kawan difabel. Karena secara prinsip memang kawan-kawan difabel itu punya hak yang sama dengan warga yang lainnya, termasuk urusan administrasi kependudukan. Karena kita mengapresiasi sekali Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, karena memang sebenarnya sudah sejak lama kegiatan jemput bunga ini ada. Kami mencatat bahwa itu sudah lama, jauh sebelum COVID ada, memang telah dilakukan. Ya betul. Pada waktu itu kegiatan ini hanya kita arahkan kepada warga kami yang lansia. Karena mohon maaf, pada beberapa waktu yang lalu ketika punya anak dengan disabilitas itu mungkin masih menjadi aib sehingga disembunyikan. Padahal anak itu sudah saatnya untuk memiliki KTP, ataupun kalau tidak KTP harus mempunyai KIA. Nah, alhamdulillah setelah adanya kelompok difabilitas Kelurahan Palbapang, kami melibatkan kawan-kawan KDK ini dalam pendataan penyandang disabilitas yang ada di Kelurahan Palbapang, sehingga kita bisa melihat datanya. Bisa saya sampaikan kurang lebih sampai saat ini 2023 update data kami terkait dengan penyandang disabilitas itu ada sekitar 285 ya dari umur anak-anak sampai katakanlah umur 65 ke atas. Kami menemukan di 2023 kemarin itu ternyata masih ada 7 penyandang disabilitas yang sudah berusia di atas 17 tahun belum ber-KTP Bapak, dan juga ada 8 anak belum ber-KIA. Nah, lewat KDK ini kami sampaikan ke pelayanan di kelurahan, di kelurahan, dan memang telah dilakukan oleh Dukcapil untuk visit ke rumah penyandang disabilitas warga kami, sehingga yang 7 itu sekarang telah ber-KTP. Ini terima kasih sekali, kita apresiasi dengan Dukcapil. Semoga program Moro Lego ini bisa sustain ya Bapak. Jadi di kelurahan sendiri sudah
memanfaatkan inovasi-inovasi Dukcapil ya Pak? Iya, lewat petugas kami. Lewat petugas yang memang di desa. yang selalu Koordinasi dengan Dukcapil iya. dan warga ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Mas Ade, Iya. nah Mas Ade apa harapannya sebagai representasi dari kelompok disabilitas tentang pelayanan publik yang ada di Bantul, khususnya layanan Adminduk? Harapan saya semua difabel itu bisa mendapatkan Adminduk, tidak terkecuali ya. Bukan cuma di kelurahan kita Mbak, tapi ke seluruh Bantul, lebih luas seluruh Indonesia Mbak. Jadi semua Dukcapil ini akses untuk difabel, baik akses fisiknya ataupun akses non fisiknya, seperti itu Mbak. Baik, jadi sebagai inspirasi untuk kelurahan-kelurahan yang lain ya dalam memberikan pelayanan prima kepada penyandang disabilitas, gitu ya? Ya, baik. Kemudian Pak, berarti kalau Mas Ade sendiri untuk kelompok disabilitas di Palbapang, kelompok Mas Ade itu sudah memanfaatkan fasilitas dari Dukcapil? Sejauh ini yang tadi sudah disebutkan Pak Pur, itu ada Morolego, meskipun dalam prosesnya banyak ya, ada yang malu, takut untuk proses perekaman seperti itu Mbak. Terus ada juga pelayanan pembuatan KTP digital. KD ya, identitas KD, kependudukan ya. digital. Jadi aktivasi KD Mbak. KD ya. Itu malah ke kelurahan ya di Iya, Dukcapil ya. iya, seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, untuk Pak Queen, tadi di Kelurahan Palbapang maupun kelompok disabilitas yang ada di Kelurahan Palbapang sudah memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada di Dukcapil. Nah, mungkin Pak Queen bisa diceritakan bagaimana mungkin ada desa-desa atau kelurahan lain yang belum tahu gimana sih caranya untuk mendapatkan pelayanan jemput bola? Iya. Jadi secara prinsip begini, kita himbau kepada seluruh stakeholder masyarakat, termasuk pemerintah kelurahan, Pak Dukuh pun boleh, Pak RT boleh, dan seluruh stakeholder termasuk pengurus yayasan, panti asuhan, lalu kelompok-kelompok termasuk kalau di dinas sosial itu ada TKSK. Jadi secara prinsip kita mohon bantuan untuk bagi penduduk yang belum memiliki lengkap administrasi kependudukan bisa disampaikan kepada kami. Karena memang tidak semuanya lalu bisa kita jangkau dalam pengertian pasti diketahui, tetapi berdasarkan laporan itu yang ingin kita sampaikan. Yang kedua bahwa ketika ini ada laporan kan diharapkan ada pendampingnya. Tadi yang disampaikan seperti Mas Ade, ada yang takut, ada yang malu. Kalau barangkali didampingi sama yang ngerayu itu mungkin saudaranya, yang ngerayu itu yang disegani. Biasa menangani. Insya Allah nanti pasti mau kok memenuhi untuk persyaratan untuk Adminduk gitu. Tetapi kalau kita datang sendiri pas nggak ada pendampingan, itu kan kadang-kadang kesulitan, dicari malah di kamar, ngumpet dan sebagainya, barangkali ada. Nah, oleh karenanya kita himbau seluruh stakeholder, termasuk pemerintah kelurahan, terima kasih sekali, termasuk di Kelurahan Palbapang, saya yakin hampir di semua kelurahan di Kabupaten Bantul juga sudah ramah disabilitas. Hanya saja kali ini kan baru samplingnya dari Palbapang. Nah, oleh karenanya kita tekankan pelayanan itu memang bisa kita tuntaskan di bidang administrasi kependudukan. Di Dinas Dukcapil tentu ini kerangka di tingkat kabupaten. Pendekatan pelayanan lewat kelurahan atau lewat Kapanewon, khususnya lewat kelurahan itu kan yang paling simpel, sehingga sampai upaya kita tadi seperti disampaikan, kalau di tingkat kabupaten itu kejauhan rentang kendalinya, ya di kelurahan, insya Allah kelurahan sangat sudah ramah difabel. Tetapi andai kata ada kesulitan, kita siap untuk jemput bola untuk melakukan upaya pendekatan agar tepat sasaran. Artinya ketika kita datang juga dengan didampingi, insya Allah nanti pasti tercapai untuk proses adminduknya. Jadi tidak ada hambatan.
Baik, Beda tidak kalau ada kita hambatan datang ya. sendiri ya, beda Iya. kalau tidak. Kadang-kadang pasti beda. Ya, baik. Sobat Dukcapil tadi sudah dijelaskan oleh Pak Queen, bisa lewat langsung Dukcapil, Kapanewon, Kelurahan, atau mungkin bisa juga dengan menghubungi kelompok disabilitas. Baik, kita beralih ke Pak Purwanto, SE. Untuk Pak Purwanto, apakah ada permasalahan database kependudukan di Kelurahan Palbapang, Pak, untuk terkait disabilitas ini? Nah, hadirnya KDK ini sebenarnya menjawab permasalahan data kependudukan terkait dengan warga disabilitas kami, karena sebelumnya penyandang disabilitas atau difabel itu datanya masuk dalam kelompok yang dikejar dengan apa itu kelompok DTKS ya, DTKS. Nah, DTKS ya, di DTKS. Nah, sementara bicara tentang difabel ini kan agak sedikit spesifik ya. Kalau DTKS hanya bicara tentang masalah ketunaan dan permasalahan sosial, biasanya mohon maaf ya, misalnya kayak orang tua dengan stroke, kalau DTKS dianggap tidak masalah, biar itu hanya stroke, hanya penyakitnya stroke. Sementara kalau dalam paradigma disabilitas, karena mereka mengalami gangguan, mereka dimasukkan juga ke difabel. KDK ini, kelompok difabel kelurahan ini kan telah kita latih untuk bersama-sama melakukan pendataan terkait dengan warga difabel yang ada di Kelurahan Palbapang, sehingga tentunya datanya ini akan lebih valid dan lebih solid, karena terbukti data difabel Kelurahan Palbapang lewat pendataan bersama KDK ini bisa melonjak jauh. Artinya dulu ada yang belum terdata, masuk dalam DTKS, dan tentunya ini mungkin adalah satu hal pendekatan di mana ketika kita melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas, mohon maaf kalau yang melakukan pendataan non disabilitas ini mungkin akan disembunyikan keluarganya, tetapi ketika Mas Adi mencari informasi, Bu, saya dengar putrane Anda nggak bisa jalan ya, dan Mas Adi yang datang mungkin dia ternyata dia bisa melakukan, akan lebih teman gitu. ya. Jadi nggak akan nutup-nutupi, mungkin kalau yang datang kami dari pun nggak apa-apa, tapi ketika Mas Adi, nah tentunya oh iya seperti ini nanti akan menjadi peer support untuk saling ngobrol. Oke, baik. Jadi ada upaya-upaya meningkatkan layanan Adminduk untuk meningkatkan aksesibilitas untuk layanan Adminduk baik dari Dinas Dukcapil maupun kelurahan sendiri. Nah, ini bagaimana Mas Ade untuk kelompok disabilitas sendiri? Apakah ada cara-cara atau mengedukasi untuk penyandang disabilitas akan tertibnya layanan Adminduk ini seperti apa? Cara kita bukan mengedukasi ya, lebih kepada pendekatan secara pribadi gitu. Pendekatan secara personal ya? Personal, jadi bahwa banyak sekali manfaat yang didapat kalau sudah mendapatkan Adminduk seperti itu. Jadi juga jangan ragu, jangan takut, jangan malu, untuk mendapatkan Adminduk itu sangat mudah ternyata. Sangat mudah dan gratis ya? Iya, sangat mudah, gratis, cepat. Baik datang langsung maupun bisa lewat pihak, ya bisa lewat menghubungi yang berkepentingan seperti itu, Mbak. Siap. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk Dinas Dukcapil, kelurahan maupun kelompok disabilitas untuk sinergitas yang nantinya memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas secara inklusi? Mungkin dari Pak Queen dulu. Iya, terima kasih. Jadi Disdukcapil berusaha, karena hak setiap warga negara itu salah satunya adalah mendapatkan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
administrasi kependudukan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Karena disebut kebutuhan dasar karena dari Adminduk ini akan melahirkan turunan-turunan. Turunan-turunan itu maksudnya kepentingan-kepentingan yang berikutnya. Layanan publik yang lain ya Pak ya. Layanan publik yang lain, baik itu di sekolah, di kesehatan, pekerjaan, di pekerjaan, dan di tempat-tempat lain. Ini sangat membutuhkan Adminduk ini secara tertib. Oleh karenanya kita berharap kita berusaha untuk membuat satu jejaring. Tadi kalau di tahun sebelumnya itu kan Morolgo itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Nah, penguatannya adalah di Jalan Terang. Di Jalan Terang ya Pak ya, inovasi yang terbaru. Inovasi terbaru 2024 ini adalah terintegrasi. Terintegrasi itu adalah mengajak seluruh stakeholder agar jejaringnya lebih lengkap luas dan lagi lebih ya baik Pak lagi. Salah satunya adalah terkait bagaimana pendekatan secara impersonal dan personal ini bisa dilakukan. Jadi kalau petugas Dukcapil itu tidak mungkin seluas ketika menghadapi orang yang berkebutuhan khusus, orang gangguan jiwa, orang yang sakit tidak ditunggu keluarganya yang tua renta dan sebagainya. Ini akan banyak hambatan, tetapi dengan membuat jejaring itu, baik itu dilakukan oleh baik itu pemerintah di tingkat kelurahan, tingkat dusun, bahkan Pak RT, tokoh masyarakat, lalu dari pihak organisasi ataupun forkomnya punyanya penyandang disabilitas, termasuk dengan TKSK yang ada di dinas sosial. Kita kan perlu verifikasi juga agar akurasi data itu betul-betul bisa menjadikan data di Dukcapil itu semakin lengkap, semakin akurat. Nah, oleh karenanya melalui program ini kita harapkan nyuwun tulung Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya mohon untuk didorong bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kalau perlu diinformasikan, perlu didampingi, kalau ada yang belum punya administrasi, baik itu kependudukan, entah itu KTP, entah itu akte dan sebagainya, mohon untuk bisa didampingi. Agar semakin lama, semakin lengkap lah sudah mungkin Bantul mudah-mudahan bisa menjadikan mendekati zero lah atau mendekati kosong yang mendekati artinya yang tidak punya administrasi kependudukan. Karena memang susah sekali kalau 100%, tetapi kita usahakan, kita maksimalkan agar semua hak warga negara bisa terlayani dengan baik dan itu bisa dilakukan kalau kita kolaborasi atau kerjasama. Tanpa itu kita pasti punya banyak kesulitan. Iya, baik. Jadi intinya kolaborasi dan koordinasi ya Bapak? Iya, betul. Ya, baik. Kemudian kalau untuk di Kelurahan Palbapang sendiri seperti apa Pak Purwanto? Sinergitas? Secara prinsip kami sepakat dan mengapresiasi pernyataan dari Bapak Kepala Dinas. Kami melihat selama ini sebenarnya sudah sangat baik. Tapi tentunya untuk ke depan mungkin kami bisa menyarankan dan memberi masukan bahwa ada kelompok-kelompok disabilitas yang ada di kelurahan seperti yang ada di Kelurahan Palbapang yang juga bisa dimanfaatkan sebagai mitra Dukcapil untuk berbagi informasi terkait dengan layanan-layanan Adminduk yang tentunya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ataupun difabel. Yang kedua juga melihat seperti dalam kegiatan siang hari ini ya kegiatan yang sangat bagus, kegiatan penyampaian informasi yang bersifat audiovisual sepertinya juga harus dibikin lebih inklusi ya, bagaimana misalnya kalau memang ada keterbatasan dengan juru bahasa isyarat misalnya bisa pakai teks di bawah sehingga pakai teks di bawahnya ya. Kawan-kawan kita yang tuli bisa mengakses acara ini ya, ada proses pemberian informasi dari Dukcapil ke kawan-kawan yang membutuhkan termasuk kawan-kawan tuli. Penyandang disabilitas. Oke Bapak. Selanjutnya Mas Ade, upaya apa Pak untuk sinergitas dengan Dukcapil, kelurahan dan kelompok disabilitas? Menurut saya sih sinergi itu lebih cepat ya kalau di pabrik itu turun sendiri Mbak. Turun Jadi sendiri.
aktornya itu difabel sendiri. Jadi meskipun didampingi dengan keluarga, kita menyampaikan langsung sebagai difabel keluh kesah kita untuk mendapatkan Adminduk seperti apa gitu. Kesusahannya di mana. Jadi kan lebih didengar Pak aspirasi kita seperti itu. Meskipun kita memakai nama pribadi, personal, bukan kelompok, saya yakin pemerintah, kalurahan, dinas dan sebagainya itu pasti mau mendengarkan Mbak. Karena turun langsung andil, ikut andil ya Mas langsung ya. andil. Kalau malu satu orang atau sendiri itu malu, bisa ngajak temannya, bisa ngajak teman-temannya, bisa ngajak kelompoknya, seperti itu Mbak. Oke, baik. Sobat Rolasan, Dukcapil Bantul, kita akan kembali setelah yang satu ini. Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan aplikasi berisikan informasi penduduk yang disimpan dalam bentuk digital di perangkat smartphone atau gadget dan memiliki fitur untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang perlu dipersiapkan untuk aktivasi IKD adalah 1. Perangkat smartphone yang terkoneksi internet aktif. 2. Umur 17 tahun atau lebih dan sudah perekaman KTP. 3. Email dan nomor handphone aktif. Berikut tata cara aktivasi IKD. 1. Unduh aplikasi IKD di Play Store atau App Store. 2. Setelah terinstall, buka aplikasi IKD, lalu klik tombol daftar. Klik lanjutkan, scroll teks, syarat penggunaan dan kebijakan privasi ke bawah. Klik setuju, lalu klik tombol lanjut, lengkapi data sesuai kolom. Jika kolom sudah terisi penuh, klik tombol verifikasi data. Ambil foto selfie tanpa masker dan kacamata. Beri izin akses kamera untuk pengambilan foto selfie. Scan kode QR ke petugas Disduk Capil. Jika scan berhasil, selanjutnya aktivasi akun melalui email. Buka email dari Kemendagri dengan judul Siak Terpusat. Salin kode aktivasi, lalu klik tombol aktivasi atau link di bawah kode aktivasi. Masukkan kode aktivasi dan isi CAPTCHA. Klik tombol aktifkan. Pilih ya, akun IKD sudah berhasil diaktifasi. Berikutnya buka kembali aplikasi IKD dan login dengan menggunakan kode aktivasi yang ada pada email. Akun IKD siap digunakan. Dalam aplikasi IKD memuat 1. Dokumen kependudukan digital berupa KTP elektronik, kartu keluarga, biodata penduduk dan KIA. 2. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Sudah terintegrasi dengan BPJS, NPWP, vaksin, kartu ASN, bagi ASN, dan lain-lain. Kembali lagi Sobat Dukcapil dalam acara Rolasan, obrolan asik Adminduk. Dan kita telah memasuki sesi yang terakhir nih Bapak-Bapak. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk closing statement-nya. Monggo silakan Bapak. Iya, terima kasih. Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul, khususnya penyandang disabilitas, tentu kami berharap melalui penyandang disabilitas ini jangan sampai ada hal yang membuat malu. Kalau kesulitan, tanyakan saja kepada Disduk Capil atau melalui teman-teman yang sudah sukses melaksanakan aktivasi ataupun pendataan kependudukan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi dengan obrolan ini. Bagian dari media informasi untuk bisa menyampaikan, narasumbernya juga Mas Adi langsung, penyandang disabilitas tidak perlu malu, sehingga dan diceritakan di Disduk Capil itu adalah pelayanannya cepat, mudah, dan gratis. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi untuk teman-teman penyandang disabilitas, tidak perlu untuk ditutup-tutupi, sekiranya masih ada, segera lakukan untuk pemenuhan hak kependudukan. Mudah-mudahan jaminan untuk terkait dengan hak-hak lainnya akan bisa mengikuti dan bisa hidup secara mandiri, sejahtera, dan juga bahagia. Baik, Pak Gwin. Selanjutnya closing statement dari Pak
Purwanto? Sekali lagi mewakili pemerintah Kelurahan Palabapan, matur nuwun sekali Pak Kadis atas layanannya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, khususnya untuk warga kami penyandang difabel telah mendapatkan kemudahan untuk memperoleh hak-hak terkait dengan pendudukannya. Karena ini sangat besar nilainya bagi kami, seperti yang sudah Bapak mendekati di depan, bahwa dengan adanya identitas kependudukan yang jelas merupakan salah satu pintu utama untuk mengakses layanan selanjutnya. Ini memang benar. Dan yang kedua, tentunya kami juga titip pesan bahwa ketika kita bicara tentang inklusi, satu yang harus kita ingat, nothing about us without us, bagaimana perencanaan ini dibuat bersama kawan-kawan penyandang disabilitas, bagaimana sosialisasi juga melibatkan kawan-kawan dan warga penyandang disabilitas, bagaimana juga pastinya nanti evaluasi seperti apa, kegiatan juga melibatkan penyandang disabilitas. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Kadis telah memberikan layanan yang maksimal untuk warga kami. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Kemudian Mas Ade? Saya selaku difabel, harapan saya itu semua difabel mendapatkan Adminuk, dan harapan juga setelah mendapatkan Adminuk ini bukan cuma didapatkan, tapi ada tindak lanjutnya Mbak, seperti edukasi pemanfaatan KTP, terus cara menjaga KTP, jangan mau dimanfaatkan oleh oknum tertentu Mbak, jadi bisa buat penipuan seperti itu kan. Mindset, mindset difabel itu kan tidak seperti non difabel ya Mbak. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi bukan cuma cara mendapatkannya, tapi juga cara pemanfaatannya dan cara antisipasi supaya terjaga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari ketiga narasumber, dan luar biasa sekali podcast ini. Sebenarnya juga merupakan upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk meningkatkan tertib Adminduk, di mana nantinya data-data yang ada itu untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan untuk mengakses jaminan kesehatan, jaminan sosial, bantuan sosial, dan pelatihan-pelatihan. Itu ya. Kemudian terima kasih juga kepada ketiga narasumber atas penjelasannya. Semoga masyarakat Bantul semakin tercerahkan. Terima kasih juga kepada Mbak Remulan sebagai juru bahasa isyarat yang telah menginterpreter podcast hari ini sehingga bisa dinikmati juga oleh penyandang disabilitas. Baik, saya Yois Bunga mengucapkan undur diri. Tapi sebelum saya tutup, kita ada pantun dulu ya Pak ya? Nanti dijawab cakep ya? Cakep. Baik. Jalan-jalan ke pasar tani. Cakep. Jangan lupa beli stroberi. Cakep. Demikian podcast kali ini. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Bantul, setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, berbagai fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas sudah tersedia, mulai dari area parkir khusus, jalur akses yang mudah dilalui, ruang pelayanan yang ramah difabel, formulir braille, serta toilet khusus. Lebih dari itu, Dukcapil Bantul juga proaktif dengan mendatangi langsung sekolah luar biasa dan rumah penyandang disabilitas untuk melayani perekaman KTP elektronik. Ini merupakan bentuk pelayanan jemput bola yang sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Petugas kami juga telah terlatih untuk memberikan pelayanan yang prima kepada penyandang disabilitas. Dengan layanan Adminduk ramah disabilitas, kita wujudkan Bantul inklusif dan memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak sipilnya.